Kali ini kita akan membahas konflik diplomatik terbaru yang memanas antara Israel dan Australia. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melontarkan kecaman keras kepada PM Australia, Anthony Albanese, yang disebutnya sebagai politikus lemah dan bahkan dituduh mengkhianati Israel. Pernyataan pedas ini muncul setelah Australia mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang. Ketegangan bermula saat Anthony Albanese menegaskan bahwa Australia akan mengakui negara Palestina. Menurut Albanese, keputusan ini didasari pada komitmen yang diberikan oleh otoritas Palestina, termasuk jaminan bahwa Hamas tidak akan dilibatkan dalam pembentukan negara Palestina di masa depan. Albanese menyebut langkah ini bertujuan untuk mendorong solusi dua negara, mendukung gencatan senjata di Gaza, dan mempercepat pembebasan para sandera. Namun, keputusan tersebut membuat Netanyahu sangat murka. Lewat akun resmi kantor Perdana Menteri Israel, Netanyahu menulis dengan nada keras, "Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya, seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia." Kata-kata ini jelas menunjukkan betapa dalamnya kemarahan Netanyahu terhadap keputusan Canberra. Ketegangan tidak hanya berhenti pada pernyataan verbal. Keduanya masuk ranah saling balas diplomatik. Pemerintah Australia membatalkan visa Simcha Rothman, anggota parlemen Israel dari partai koalisi Netanyahu, yang seharusnya hadir di acara Asosiasi Yahudi Australia. Sebagai balasan, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, mengumumkan pencabutan visa perwakilan Australia untuk otoritas Palestina. Sa'ar bahkan memerintahkan kedutaan Israel di Canberra untuk memeriksa ketat setiap permohonan visa resmi dari pejabat Australia. Langkah-langkah ini memperburuk ketegangan dan menunjukkan bahwa konflik sudah masuk ke level diplomasi resmi. Langkah Israel itu mendapat kritik tajam dari Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong. Ia menyebut pencabutan visa diplomat oleh Israel sebagai reaksi yang tidak dapat dibenarkan. Menurut Wong, saat dunia membutuhkan dialog dan diplomasi, justru pemerintahan Netanyahu memilih jalan yang semakin mengisolasi Israel dari komunitas internasional. Wong menegaskan bahwa Australia tetap berkomitmen untuk mendukung solusi dua negara dan menilai keputusan Canberra bukanlah ancaman, melainkan kontribusi bagi perdamaian. Langkah Australia sebenarnya mengikuti jejak negara-negara besar lain. Sebelumnya, Prancis, Inggris, dan Kanada juga menyatakan rencana untuk mengakui negara Palestina pada September mendatang. Secara global, 145 dari 193 anggota PBB kini telah mengakui atau berencana mengakui Palestina. Hal ini memperlihatkan bahwa momentum internasional untuk pengakuan Palestina semakin kuat. Namun, bagi Israel, hal ini dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas dan sebagai tekanan terhadap kebijakan Tel Aviv. Konflik ini menimbulkan beberapa implikasi penting. 1. Isolasi Israel semakin besar di kancah internasional. 2. Hubungan bilateral Israel-Australia kini berada di titik terendah dalam beberapa dekade. 3. Netanyahu semakin terpojok menghadapi gelombang negara-negara barat yang mulai berani mengambil sikap berbeda. Di sisi lain, bagi Australia dan negara-negara pendukung Palestina, langkah ini dianggap sebagai bagian dari tekanan diplomatik agar Israel membuka ruang bagi perdamaian. Pertarungan diplomasi antara Israel dan Australia memperlihatkan bagaimana isu Palestina kini benar-benar menjadi ujian politik internasional. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah pengakuan Palestina dari negara-negara barat ini akan membawa perdamaian? Atau justru memperdalam jurang konflik antara Israel dengan dunia internasional? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru tentang isu-isu geopolitik dunia.